Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama Akang Dede Aji Septriandi ya, yang suka ngasih info terkait masuk PTN termasuk jalur SNMPTN Barat dan Mandiri ya. Dan sebelumnya Kakak ucapkan selamat ya buat teman-teman yang lulus di jalur SNMPTN Barat ya. Dan di sini Kakak akan jelasin cara untuk daftar ulangnya ya, registrasi ulangnya. Buat teman-teman yang tidak lolos, tetap semangat ya, masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur SM Unsil ya, masih dibuka pendaftarannya sampai 12 Juli ya. Nah, akan sharing ya, dan juga menjawab pertanyaan dari kalian ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis juga di kolom komentar ya. Nah, ketika teman-teman sudah lolos di jalur SNMPTN Barat ya, kalian wajib untuk melakukan registrasi ulang ya. Halamannya di mana ya? Di PMB Mandiri unsir.ac.id/SNMPTN Barat ya. Ntar akan coba cek ya registrasinya. Nah, kalian kunjungi websitenya ya, sudah ada ya untuk daftar ulangnya. Dimulai sudah dari 3 hari yang lalu ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Juli untuk yang pemberkasan dan juga pembayaran IP dan UKT-nya ya sampai 16 Juli ya. Nah, kalian cek linknya ya. Nah, ada yang harus jangan lupa klik link officialnya ya untuk yang masuk ke grup Telegram. Nih, kalau ada bantuan gak dimengerti ya, ada kendala, kalian bisa masuk hubungi adminnya di sini nih ya. Nah, untuk loginnya ya, ini menggunakan nomor peserta ya, SNMPTN Barat. Untuk username-nya dan tanggal lahirnya ya. Contoh misalkan kalau kalian lahir di 1 Januari tahun 2000 ya, maka masuk passwordnya 0101 2000 ya. Jangan lupa login. Kalau ada kendala hubungi admin yang di sini nih ya. Jangan lupa join juga grup Telegramnya. Oke, akan lanjut ya. Kita bahas terkait berkasnya ya. Karena di tahap 1 itu adalah pemberkasan ya. Nah, 1 sampai 9 Juli ya pemberkasan. Jangan lupa ya, siapkan nomor peserta SNMPTN Barat, NISN, NPSN sekolah, NIK ya. Kalau tidak ada KTP bisa di KK ya, ada NIK, coba cek. File foto ya. File foto 4x6 ya, backgroundnya biru nih ya, udah ada kodenya juga 0090FF. Resolusinya 400x600 pixel. Nah, ukuran file maksimal 300 KB ya. Jadi jangan sampai melebihi 1 MB pun nggak bisa ya. Harus 300 KB. Kalau misalkan filenya terlalu besar bisa dikompres dulu ya. Kalian kunjungin kompres JPG ya, atau kompres file gitu ya. Cek di Google aja. Nanti masukkan foto yang kalian pilih supaya bisa kecil gitu ya, ukuran filenya. Untuk perempuan jas hitam ya, pakai jas hitam, dasi hitam panjang dan kemeja putih. Wanita blazer hitam, dasi hitam panjang, kemeja putih dan kerudung putih ya. Dimasukkan ke dalam blazernya, tidak ada rambut yang keluar dari jilbab. Jilbab mengikuti bentuk wajah ya, gitu ya. Pas foto setengah badan. Nah, intinya seperti ini. Nah ya, contohnya pokoknya kayak gini. Nah, setengah badan ya. Wajahnya tersenyum dan tidak memperlihatkan gigi gitu ya. Jangan kelihatan giginya guys. Gitu ya, paham? Nah, lihat aja contohnya langsung ya, yang rapi, singkarasep dan garanteng dan cantik ya. Kemudian dokumen ya, yang berbentuk file ya, harus di scan, artinya dalam bentuk PDF ya. Kalau kalian misalkan dalam bentuk foto ya, JPG, bisa convert aja ya, convert JPG tuh PDF gitu ya. Searching aja di Google, nanti bisa pakai I love PDF ya. Atau pakai cam scanner nih, download aplikasi cam scanner, fotonya dipindahin, di scan ya. Jadi nggak harus scan ke fotokopian, nggak harus ya. Scan aja foto ya, terus nanti di convert ke PDF pakai cam scanner. Download di aplikasi ya, di Play Store bisa ya. Nah, siapkan kartu pelajar atau identitas yang mencantumkan NISN. Pokoknya kalau nggak ada kartu pelajar, yang ada NISN-nya apa gitu ya. Mungkin ijazah ada, atau misalkan di rapot ya, ada nggak NISN ya. Kemudian mencantumkan nomor peserta SNMPTN Barat, raport semester 1 dengan 9,5 ya, dilegalisasi oleh pihak berwenang ya. Legalisir ya kalau misalkan fotokopian ya.
Kalau yang asli udah ada cap basah dan tertangan, pakai yang asli aja. Soal keterangan berlakuan baik ya dari sekolah, menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Sok kayak kita lanjut ya. Tadi surat berkelakuan baik ya dari sekolah. Surat keterangan sehat ya. Kalau misalkan dekat, kalian disarankan ke klinik Universitas Siliwangi ya. Kalau jauh, misalkan dari luar kota atau 1 jam 2 jam ya, mending di yang terdekat aja. Kartu tanda penduduk ya, KTP. Bukti kepesertaan asuransi kesehatan bagi yang berdomisili wilayah Priangan Timur dan tidak memiliki asuransi kesehatan dapat menghubungi klinik Unsil ya. Ini yang keterangan penghasilan ya, orang tua, wali, atau orang lain yang membiayai gitu ya. Ditangani oleh pihak berwenang. Kalau orang tua kalian ASN ya, ini penghasilan asli legalisasi, ini contoh pejabat yang berwenang ya. Nah, kalau gaji asli perusahaan ya atau instansi orang tua kalian ya, sama ya, pokoknya slip gaji asli ya, cap basah oleh pejabat berwenang, bukan fotokopian ya. Oke. Nah, atau kalian orang tua kalian ASN, P3K atau PNS ya, ledger gaji ya bagi ASN legalisasi oleh pejabat berwenang ya, tanyakan ke orang tua kalian itu punya itu ya. Atau orang tua kalian sudah pensiun ya, SK pensiun asli digalisasi cap basah oleh pejabat berwenang bagi pensiunan PNS, TNI, Polri ya, guru dan sebagainya. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalkan orang tua kalian tidak punya slip gaji, tidak ada bekerjanya wira swasta atau buruh dan sebagainya, pokoknya nggak ada slip gaji. Nah, kalian buat surat keterangan penghasilan ke kelurahan ya, ke desa ya, ke desa tempat kalian domisili kalian gitu ya, ke desa. Bikin surat keterangan penghasilan orang tua, yang ibu ya, yang ayah misalkan bekerja. Kalau ibu tidak bekerja juga buatkan gitu ya. Kalau keduanya bekerja buatkan juga gitu ya. Paham kan ya? Kita lanjut ya, kakak ya. Kakak pokoknya bisa upload ya, yang pokoknya yang terbaru yang udah masuk ya. Kalau misalkan ada yang udah apa ya, kakak kalian yang sudah, bukan kakak ya, bukan kartu keluarga, tapi kakak, teteh atau AA kalian yang sudah menikah. Nah, itu kan sudah beda lagi, udah beda kakak ya, diperbarui, jadi nggak masuk lagi kakak kan gitu. Bukti pembayaran listrik ya, pembelian token listrik 2 bulan terakhir ya, Mei Juni ya, pokoknya ada struknya. Kalau yang dan terbaca nominal ininya, daya listriknya, mengisi data jumlah penerangan di rumah, biaya pulsa, tagihan telepon sekeluarga per bulan, kuota internet ya, tagihan internet 1 keluarga per bulan, atau pakai wifi dan sebagainya ya, isi juga nih ya. Kira-kira aja digabungin ya semua di keluarga gitu. PBB nih ya, pajak bumi bangunan ya, tanyakan ke orang tua kalian ya, itu ada ya, pasti ada ya. Kemudian surat pajak, setoran pajak bermotor ya, ada 2 nih ya. STNK lihat aja di STNK aja ada gitu ya, itu untuk yang nominal pajaknya. Bukti setoran pajak kendaraan untuk yang roda 4 sama juga nih, kalau punya ya. Kalau nggak punya ya jangan diupload, atau kalau itu perlu diupload buat surat keterangan tidak punya roda 4 atau roda 2 termasuk kalau nggak punya ya. Kondisi rumah ya, syarat pemilikan, mengisi data kepemilikan rumah dibuktikan dengan bukti yang ditandai dengan keterangan kepemilikan rumah yang tadi oleh pihak yang berwenang. Nah, inilah banyak tuh ya, foto dapur, ruang tamu, foto ruang makan, ruang tengah, kamar mandi, teras. Tuh ada toilet guys. Halaman belakang rumah, lingkungan rumah ya, termasuk pagar, taman, selokan air, foto gang, jalan masuk. Ini siapin dulu ya pokoknya. Peralatan rumah, MCK, pengecekan aset, penyertaan kas dan dokumen nih.
Ini kalau nggak salah di download ya di websitenya. Nah, untuk yang surat pernyataan keaslian dokumen yaitu wajib pakai materai ya, dan tanda tangan menyentuh kertas dan materai gitu ya. Jadi kan ditempelin dulu materainya, tanda tangan ada si tanda tangannya, ada yang ke materainya. Nah ya, kalau pakai e-materai itu ya, ada yang pakai e-materai juga, udah sekarang kan udah canggih ya. Nah, data dokumen di atas diisikan dan diunggah ya, nih pokoknya pemberkasan tahap pertama itu ya sampai 9 Juli ya. Di website ini ya, kalian ikuti ya yang tadi akan buka ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya akan diverifikasi ya dan divalidasi sama tim verifikasi. Kalau nanti misalkan udah selesai, oh ternyata nanti akan ada email atau pemberitahuan ya di notifikasi email, oh ternyata sudah selesai atau ada yang kurang perlu diperbaiki ya. Kalian bisa cek secara berkala di website yang ini ya, termasuk kalau udah selesai, kalau udah verifikasi atau belum ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah validasi dan verifikasinya telah lengkap, lanjut registrasi ya ke tahap penetapan UKT. Jadi kapan sih UKT golongannya keluar? Nah, di tahap kedua ya, setelah melengkapi semua berkas ya, karena berkas-berkas ini akan digunakan untuk penentuan UKT gitu ya. Nah, seperti tadi ya yang akan maksudkan ya, kalau misalkan tuh ya orang tua kalian pelaku usaha ya, pekerja yang tidak ada, pokoknya tidak ada gaji ya, buruh dan sebagainya ya. Nah, kalian buat surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa ya, tuh ditantangani berstempel basah oleh kepala desa atau lurah, atau paling nggak tuh sekdesnya ya, sekretarisnya. Oke. Poin J, I dan J wajib dilengkapi apabila memiliki hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah. Nah, tahap kedua nih udah selesai ya. Lanjut ya, nanti akan muncul UKT. Kalau IP kan sudah ditentukan, plus dengan bayar telep ya. Ini mulai tanggal 9 sampai 16 Juli. Oke. Tuh, peserta wajib membayar UKT, IP dan telep ya dengan nominal UKT, IP yang telah ditentukan. Nah, menggunakan virtual account ya, Bank BNI. Setiap calon mahasiswa. Nah, kalau yang ini untuk IP dan UKT pakai virtual account Bank BNI ya. Nah, kalau untuk telep bayar pakai virtual account Bank BJBS Syariah ya. Paham kan? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau udah melakukan pembayaran nanti akan muncul NPM sebenarnya. Nah, nanti lanjut kontrak mata kuliah ya. Kalian bisa login ke unsio.ac.id yang mulai ikuti websitenya, info-infonya di sana ya. Apabila sampai batas ini kalau diperhatikan ya, kalau misalkan tidak melakukan registrasi ulang ya, termasuk pembayaran UKT ya sampai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka kalian dianggap mengundurkan diri ya. Nah, kalau misalkan biaya yang telah dibayarkan saat pembayaran UKT tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, misalkan kalian udah bayar nih sekarang, tapi di pertengahan misalkan bulan Juli atau akhir-akhir Juli nggak jadi kuliah atau mau pindah, nah UKT yang sudah dibayarkan nggak bisa dikembalikan ya. Jadi harap perhitungan kembali gitu. Begitu teman-teman ya, informasi terbaru ada di unsio.ac.id dan laman pmbunsio.ac.id. Nah, kalau misalkan ada yang tidak jelas, kalian bisa hubungi WA nih di sini di panduan ya. Oke, paham teman-teman? Dan kalau ada pertanyaan di sini ya, tulis di kolom komentar, nanti akan bantu jawab, termasuk di grup juga ya buat teman-teman. Bisa kasih tahu ke teman-temannya juga yang lolos SBM Barat. Suruh kirim bukti lolos SBM Baratnya ya. Dan jangan lupa nanti ya pesan perlengkapan untuk ospek guys. Lewat Akang ya, nanti buat teman-teman jangan lupa registrasi ulang ya. Ini wajib dilakukan untuk sebagai teman-teman sudah lolos, yang wajib dilakukan ya tentu daftar ulang tahap pertama gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like,
share dan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa dulu subscribe juga gitu ya teman-teman. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.